Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, senang banget hari ini saya dapat kiriman ya dari Mas Hadi Subroto di Durensawit, Jakarta Timur. Ini awalnya dia udah bilang ke saya bahwa Kang Taufik mau nggak nyobain produk saya gitu ya, yang ada hubungannya dengan Honda ADV 160 gitu lah. Nah, produknya itu apa nih dia teman-teman sekalian nih ya. Wow, udah kelihatan belum kira-kira bentuknya ya? Oke, kita buka dulu plastiknya. Bro Hadi bilang bahwa ini tuh adalah semacam kayak protektor teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Ini adalah protektor dari crankcase bawah. Ya, crankcase bawah dari mesin dari Honda ADV 160. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman sekalian ngeh gitu ya, ketika Astra Honda Motor atau Honda pada dasarnya menghadirkan mesin 157,9 ya cc gitu ya, atau yang disederhanakan menjadi 160-an cc itu ya, mulai dari PCX 160 terus hadir kayak kalau di Indonesia tuh ada Vario 160 sampai yang terakhir Honda ADV 160 yang akhirnya saya miliki juga. Itu mesinnya itu memiliki mounting engine yang sedikit berbeda memang secara umum bila dibandingkan dengan mesin generasi sebelumnya yang masih 149cc atau 150cc, dimana kalau mesin 150cc itu mesinnya itu ada kayak mountingnya dari depan sehingga posisinya itu agak sedikit lebih bawah dari mesin. Sementara kalau mesin yang versi 160cc yang dipakai oleh PCX 160, terus habis itu Vario 160 dan juga ADV 160, itu tuh secara umum mesinnya tuh seperti kayak digantung ya dari atas, sehingga memang bagian crankcase bagian bawah itu jauh lebih terekspos ya, lebih terekspos bila dibandingkan dengan mesin-mesin 150 sebelumnya. Nah, dengan fakta seperti ini itu jadi kayak banyak beberapa teman-teman sekalian yang agak sedikit khawatir gitu ya dengan kondisi dari crankcase-nya yang benar-benar kayak terpapar banget di bagian bawah. Sementara terutama kayak Honda ADV 160 itu kan memiliki utilitas atau kepentingan untuk dipakai itu agak sedikit, mungkin agak, walaupun nggak off-road banget, agak sedikit dual purpose, hingga kemungkinan untuk misalkan kayak membentur sesuatu yang keras gitu ya, crankcase bagian bawahnya itu memang berpotensi lebih tinggi bila dibandingkan mungkin dengan Vario 160 atau PCX 160. Dan ini nih, jadi pada dasarnya ini akan ditaruh di bagian bawah gitu ya. Ini adalah protektor crankcase bagian bawah ya, yang diproduksi oleh Bro Hadi ini ya. Posisinya ditaruh persis di bawah gitu ya, menggunakan 4 buah ini nih teman-teman sekalian, 4 buah mounting yang ditaruh di tempat mounting bautnya yang crankcase sebelah samping dari mesin 160-an cc. Nah, jadi alat ini tuh memang dipakai bisa untuk PCX 160, terus habis itu Vario 160 dan juga ADV 160 pada dasarnya. Terbuat dari plat ya, plat logam ya, tebel ya. Tuh kayak gitu, tebel banget sih kalau menurut saya sih. Ini mungkin sekitar 2 atau 3 mili ya. Cukup tebel teman-teman sekalian kalau lihat ya. Tuh ya, cukup tebel ya. Terus habis itu proses pemotongannya Bro Hadi sendiri sih ini nggak pakai kayak gergaji atau pakai apa, teman, dia pakai laser, sehingga memang kerapihannya tuh benar-benar luar biasa teman-teman sekalian. Hadir dalam 2 warna gitu ya, yang ini tuh silver, ada lagi yang warna hitam, karena saya lebih pilih silver gitu ya, mungkin sedikit lebih umum gitu ya warnanya gitu ya. Bentuknya kayak gini dan ada bolongannya di tengah, dan bolongannya ini adalah opening atau bukaan untuk kalau kita misal tetap bisa ganti oli. Jadi tetap bisa masuk kunci di sini untuk bisa buka kunci atau baut drat olinya kayak gitu. Bentuknya ini menarik teman-teman sekalian. Kalau untuk yang di sebelah ini bolong begini, sementara yang sebelah kiri modelnya kayak begini, nyangkut kayak gitu ya, disangkut kayak gitu. Kayak bentuknya kayak ituan sangketan galah gitu ya. Terus bentuknya kayak gini. Proses penekukannya juga ini menggunakan mesin tekuk ya, mesin tekuk sendiri yang memiliki kayak beban torsi yang di setup. Bentuk kemiringannya juga didesain khusus gitu ya, dan diperhitungkan khusus. Teman-teman sekalian bisa lihat di video-video di samping ini nanti proses penekukannya dan juga proses tadi itu pemotongannya. Pokoknya pada dasarnya secara build quality ini bagus banget. Teman-teman sekalian bisa langsung beli ya di laman atau di halaman website yang menjual ini, miliknya Bro Hadi ya, ada di beberapa e-commerce yang akan saya tulis di deskripsi dari video ini. Nanti teman-teman sekalian langsung aja ke sana gitu ya. Buatan Indonesia pasti, buatan anak bangsa ini gitu. Jadi ya
worthy. Kita akan langsung coba untuk pasang di ADV 160 saya. Yuk kita akan lihat bagaimana proses pemasangannya dan seperti apa hasilnya setelah dipasang. Nah teman-teman sekalian, jadi sebelum kita pasang ya ini ya namanya protektornya, kita akan lihat dulu sebenarnya apa yang akan kita kerjakan. Jadi ini daerah bawahnya gitu loh teman-teman sekalian ya, daerah bawah dari crankcase di Honda ADV 160. Nah, kalau teman-teman sekalian lihat gitu ya, nah di bagian bawah ini memang tidak terproteksi gitu, tidak terproteksi. Dan biasanya itu kan kalau yang di 150 kan ada kayak besi di sini. Nah, kalau di yang versi 160 tuh nggak ada. Jadi ini yang ditakutkan orang gitu kan, daerah crankcase ini kalau kepentok batu atau kepentok apa kayak gitu ya. Nah, nanti itu kita akan ada beberapa yang baut dibuka, 2 baut yang dibuka, dan 2 baut itu hanya kendorin aja. Jadi ada 2 baut yang di sebelah kanan tuh dikendorin, yang sini sama yang di sini nih kalau nggak salah nih ya, daerah sini dikendorin. Jadi hanya dikendorin nih, mantepnya bagus banget. Kenapa? Karena di sini tuh ada kayak nih air knalpot. Kalau mungkin kalau produk-produk yang lain ya, yang selain yang dibuat oleh Bro Hadi itu, dia tuh menggunakan yang bautnya itu yang kayak gini untuk sebelah kanan. Sementara kalau Bro Hadi yang kanan tuh dia memilih yang kayak gini aja, jadi dikait lalu dijepit. Nah ini smartnya sih, saya lihat dalam pendesainannya. Jadi itu hanya dijepit aja di sini, dikendorin lalu nanti dijepit daerah kanannya. Nah daerah kanannya itu nanti nih ya, jadi kayak gini teman-teman sekalian nih. Nah jadi ini tuh baut yang di atas ini sama di sini tuh dibuka sampai lepas, lalu tinggal dimasukin lagi sesuai dengan torsinya pasti ya, karena ini kan penting banget, jadi butuh torsi yang tepat. Nah jadi akan seperti ini nanti. Ya udah langsung aja kita lakukan kendorin ya. Keras ya masalahnya. Yes, sini. Ini untuk yang sebelah kanan, kiri. Nah, ini untuk sebelah kanan ya. Ya. Ya, jadi kita nggak perlu harus ngebuka inian knalpot, cukup buka 2 bautnya aja nih. Yes. Kita siapin ininya ya, lalu untuk kita pasang memang yang di sebelah sini dulu teman-teman sekalian. Nah kayak gini, yang diselip dulu, kan sebelah sini udah masuk ya. Oh ini juga udah masuk. Nah udah kayak gini, terus habis itu kita coba kencengin ya. Jadi masukinnya memang di setting yang sebelah kanan dulu, baru nanti yang di sebelah kiri. Nah ini udah kita kencengin sebagian, lalu kita nanti pindah ke yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri tuh menggunakan lubang yang tadi sama teman-teman sekalian ya. Nah gitu. Sip. Nah gitu tuh. Yes. Nah udah kelihatan ya mulai ya, bahwa engine-nya itu udah mulai sudah mulai terproteksi oleh ini nih. Kayak gini nih, namanya crankcase-nya ya, crankcase-nya terproteksi sekarang, mantep. Jadi setelah dimasukin gini, udah deh tinggal kita kencengin ya. Dengan terakhir ntar ngencenginnya juga jangan lupa pakai baut torsi, karena mesti dipasin. Biasanya nggak terlalu kenceng banget kalau untuk di daerah sini, ada ukuran ya, berapa torsi yang dibutuhkan untuk kencengin baut-baut crankcase, karena dia tuh rawan selek gitu ya, karena crankcase itu kan terbuat dari aluminium gitu ya, dari aluminium. Ini yang sebelah cek lagi nanti terakhir pakai baut pakai kunci torsi. Kira udah oke. Lalu kita kencengin yang di sebelah kanan. Nah ini yang sebelah kanan tadi teman-teman kalian ya. Kita mulai kencengin sampai kira-kira pas, dan terakhir finishing menggunakan kunci torsi ya.
Nah, jadi kayak gini deh, udah selesai teman-teman sekalian nih. Ya, proses pemasangannya nih saya coba deketin teman-teman sekalian. Ya, jadi ini bentuknya ketika dia diproteksi ya. Ininya namanya crankcase-nya. Ya, coba cek lagi teman-teman sekalian kalau pengen lihat lebih detail. Yes. Nah, ini di zoomnya di outnya. Jadi gini, jadi kalau batu dia akan kena ini duluan. Ya, kena ini duluan baru ntar kena crankcase-nya. Kita lihat ini bener-bener apa namanya, detailnya bener-bener diukurnya tuh presisi banget sih ya, buatan Mas Hadi ini keren, sehingga ini jaraknya juga pas, ini lubangnya nih pas untuk ini nih teman-teman sekalian kalau mau ngecek lebih detail ya, lubang untuk apa namanya, baut ganti oli ya. Nih, lihat situ ya, pas semuanya, keren dan terproteksi sih. Yes, terproteksi banget sih kalau menurut saya sih. Puas lah kerjaan ini, jadi mantap. Terus produknya sih kalau menurut saya sih kualitasnya cukup tinggi. Teman-teman sekalian kalau misalkan suka ya tinggal pesan. Linknya lagi-lagi akan saya taruh di bagian deskripsi dari vlog ini. Mantap. Iya teman-teman sekalian ya, jika dilihat dari sebelah samping ya, tutup crankcase atau protektor crankcase dari Honda DV 160 mantap. Jadi kayak baut-baut ini masih tetap bisa diakses dari samping, jadi ini nggak ditutup sepenuhnya, jadi masih oke. Tadi juga nih baut yang untuk buka ganti oli juga masih bisa diakses. Ini bentuknya kalau dari depan, dan ini tuh tetap diproteksi sebelah sininya ya. Kalau menurut saya sih cukup rapi ya pengerjaannya. Secara umum saya puas ya, produknya keren banget. Bro Hadi mudah-mudahan sukses selalu dengan produk-produknya yang lain gitu ya. Dan teman-teman sekalian jika tertarik silahkan kunjungi marketplace yang menyediakan ini dan disuplai oleh Bro Hadi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.